杀光！呀！ Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul Rusty Blood yang dirilis tahun 2022. Dimana film ini akan berfokus pada seorang mantan master ahli pedang terhebat yang menjalani hidupnya penuh dengan tantangan dan perjuangan demi memberikan nafkah untuk keluarga kecilnya di desa, sehingga mengharuskan dirinya untuk membangkitkan dan menggunakan pedang guna mempertahankan kehidupannya. Oke, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu nggak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang yang berjalan tertati-tati di atas gurun pasir yang terbentang luas, di mana ia bernama Master Lin Dawei. Karena tak mempunyai pilihan lain untuk bertahan dari kehidupan yang penuh dengan kefanaan, Master Lin Dawei memutuskan untuk bergabung dengan pasukan aliansi perpedangan di bawah perintah Cai Buto, pejabat yang menyuruh Master Lin Dawei dan pasukan aliansi untuk membunuh master pedang yang meresahkan penduduk kota. Dengan cara inilah Master Lin Dawei mendapatkan uang untuk menunjang dan memperpanjang nafas kehidupannya. Karena ketangkasan dan teknik permainan pedang yang handal, pada akhirnya pasukan aliansi Lin Dawei berhasil membunuh orang tersebut. Meskipun di antara mereka harus terluka parah bahkan mati terhunus dengan pedang. Dari upaya pekerjaan yang tak wajar, pejabat Cai Buto tak memberikan upah sepeser pun yang seketika meninggalkan mereka semua. Dari sinilah kita diberitahu akan jati diri Master Lin Dawei semasa mudanya, di mana dirinya ialah seorang master pedang muda yang berkelana untuk membunuh para perampok yang meresahkan dan membuat onar. Karena merasa bosan dengan aktivitas yang ia lakukan pada waktunya, Master Lin Dawei menemukan patahan tulang rusuk yang terletak di daerah barat. Karena merasa cocok, Master Lin Dawei mengajak perempuan tersebut untuk menikah meskipun dirinya belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Tentu, setelah menikah Master Lin Dawei mempunyai tanggung jawab yang besar, yakni harus menafkahi sang istri lahir maupun batin. Master Lin Dawei yang tak ingin kehidupannya tergantung dengan pedang, ia memutuskan untuk mengubur pedangnya dan menjalani kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Karena di zaman yang sulit dan serba mahal, Master Lin Dawei menjual apapun asalkan cuan untuk menyambung hidupnya dengan keluarga tercinta. Meskipun hal sedemikian dalam kesederhanaan, sang istri tercinta tak memberikan komentar apapun padanya dan menerima dengan lapang dada dari hasil yang diperoleh sang suami. Seusai pulang mencari nafkah, Master Lin Dawei dikejutkan dengan munculnya seorang pendekar yang mendatangi rumahnya. Ia bernama Qian Rezan, di mana maksud kedatangannya tak lain untuk menantang Master Lin Dawei berduel pedang dengannya. Master Lin Dawei yang tak ingin menunjukkan kehebatannya, tentu ia menolak ambisi pendekar Qian Rezan menantangnya untuk berduel, dikarenakan ia ingin hidup damai tanpa tergantung dengan pedang. Qian Rezan yang mendengarkan ucapan Master Lin Dawei, ia tetap memaksanya untuk beradu ketangkasan dengan imbalan. Ia akan memberikan sekeping perak jika Master Lin Dawei dapat mengalahkan teknik permainan pedangnya. Disinilah ia memberikan tawaran terakhir pada Master Lin Dawei agar bersedia memenuhi tantangannya berduel di sebuah kuburan tua yang terletak di sebelah desa malam hari. Dan benar saja, terlihat malam harinya, sang istri memberitahu Master Lin Dawei bahwa stok beras yang berada di dapur telah habis. Master Lin Dawei yang tak tega melihat sang istri dan anaknya kelaparan, ia memutuskan pergi menerima tawaran pendekar Qian Rezan beradu mekanik pedang di kuburan. Dengan perlahan dan senyap di keheningan malam, secara tiba-tiba pendekar Qian Rezan menyerang Master Lin Dawei dari belakang. Master Lin Dawei yang tak ingin tertipu, ia meminta untuk memberikan sekeping perak padanya sebagai jaminan dari pertarungan tersebut. Di saat inilah pertarungan pun dimulai.
Terlihat keduanya sama-sama lihai dan berpengalaman dalam bertarung. Namun teknik pedang Qian Reizhen tak bisa mengalahkan Master Lin Dawei yang seketika ia pun terkunci dan terjatuh. Qian Reizhen yang mengetahui bahwa ilmu pedangnya kalah jauh dengannya, ia meminta Master Lin Dawei untuk segera membunuh. Namun dirinya mengabaikan permintaan Qian Reizhen untuk membunuh yang seketika menyuruhnya untuk segera pergi. Sebelum pergi, Qian Reizhen mengatakan di hadapan Master Lin Dawei bahwa suatu saat ia akan membalas atas kekalahan dirinya. Keesokan harinya, Master Lin Dawei memasak makanan lebih banyak dari hasil perak yang ia peroleh semalam untuk istri tercintanya yang sedang sakit di dalam kamar. Tak berselang lama, salah satu teman pasukan aliansi datang menghampiri Master Lin Dawei. Ia bernama Master Lu Qian. Ialah pemimpin pasukan aliansi pendekar pedang, di mana ia juga membawakan makanan untuk istri Master Lin Dawei yang sedang tertimpa sakit. Disinilah kita diberitahu bahwa Master Lu Qian ialah seorang duda beranak satu, karena sudah lama tak mendapatkan perhatian dari seorang istri. Master Lu Qian secara diam-diam mengagumi istri cantik sahabatnya. Di situasi yang amat krisis dan susahnya untuk menyambung hidup, malam harinya Master Lu Qian mengajak Master Lin Dawei untuk merampok emas milik pedagang terkaya di kota sebelah. Master Lin Dawei yang mendengarkan akan rencana tersebut tentu ia menolak, dikarenakan hal tersebut sangatlah membahayakan. Master Lu Qian mencoba untuk tetap meyakinkan Master Lin Dawei agar ikut bersamanya, mengingat saat ini kondisi ekonomi yang amat sulit dan tercekik. Master Lin Dawei yang tak ingin istri dan anaknya mati kelaparan, pada akhirnya ia menyetujui akan rencana Master Lu Qian merampok emas milik pedagang terkaya. Sebelum pergi, Master Lin Dawei berpamitan dengan sang istri tercinta dan mengatakan bahwa ia akan kembali esok hari. Disinilah sang istri merasakan akan bahaya yang akan menimpa pada suaminya dan mengatakan untuk tetap berhati-hati dan waspada akan segala hal. Dan benar saja, esok paginya 4 pendekar pedang di bawah komando Master Lu Qian mengatur strategi untuk melancarkan misinya merampok emas milik pedagang besar di sebelah desanya. Di pertengahan malam terlihat Master Lu Qian dan ketiga pasukan aliansi sudah sampai di tempat keberadaan juragan besar. Disinilah Master Lu Qian memberitahu pada ketiga pasukan aliansi untuk tak melukai dan membunuh keluarga juragan besar Jian Mantang, yang tentunya mereka hanya berfokus untuk merampok emas dan kabur dari tempat tersebut. Namun kedatangan mereka tak sesuai rencana, di mana Jian Mantang dan pasukannya sudah merasakan akan adanya penjahat yang akan menghampiri rumahnya. Dan di saat inilah pertarungan sengit antar pasukan aliansi pedang tak terhindarkan. Karena teknik pedangnya kalah OP, pasukan Jian Mantang dengan sangat mudah mereka habisi satu persatu. Karena tak ingin rencananya gagal untuk merampok emas, Master Lin Dawei berjuang sekuat tenaga agar bisa mengalahkan Jian Mantang dengan teknik pedang yang ia miliki. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit tanpa tersadar, Master Lin Dawei membunuh istri Jian Mantang yang akan menikamnya dari belakang. Di waktu bersamaan pula, Master Lu Qian dan kedua pasukannya berhasil menyandra anak laki-laki Jian Mantang. Disinilah ia meminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan emas padanya jika tetap menginginkan anaknya selamat. Jian Mantang yang tak ingin anaknya mati senasib dengan istrinya, ia menunjukkan tempat persembunyian emas pada mereka. Karena tak ingin menjadi buronan dan terkena kasus, Master Lin Dawei mengubur emas yang baru ia dapatkan semalam. Disinilah ia sangat merasa bersalah akan tindakannya yang tak sengaja membunuh istri Jian Mantang. Master Lin Dawei yang merasakan kecemasan dan kekhawatiran akan keluarga kecilnya. Ia mengajak sang istri tercinta untuk segera meninggalkan desa. Tak sebatas itu, Master Lin Dawei juga berjanji pada sang istri untuk mengubur pedang yang ia miliki. Di sini dengan tekad yang bulat, Master Lin Dawei akan mengubur kenangan hitam semasa hidupnya dengan pedang yang ia miliki. Tak disangka secara tiba-tiba sang istri dan anaknya telah ditangkap oleh pejabat Cai Buto dan pasukan ketika akan meninggalkan kota Taiping, di mana Cai Buto merupakan penjabat yang bekerja di kota tersebut untuk menangkap dan membasmi para pendekar pedang yang berbuat kejahatan. Dan benar saja, salah satu pasukan Cai Buto berhasil menemukan emas milik juragan Jian Mantang yang dicuri olehnya kemarin malam.
Terlihat Master Lindawe dihukum cambuk 1000 kali untuk memberitahu komplotan yang merampok emas juragan Jian Mantang selain dirinya. Namun Master Lindawe tak berbicara sepatah kata apapun dan memilih untuk diam dan merasakan hukuman yang diberikan padanya. Di tempat lain, sang istri Lindawe menemui Master Luqian di dalam gubuknya. Disinilah ia meminta bantuan untuk membebaskan suaminya yang usai ditangkap oleh Cai Buto. Namun hanyalah kekecewaan yang didapat, di mana Master Luqian tak bisa membantu untuk membebaskan suaminya dikarenakan ia tak mempunyai kekuatan untuk menentang aturan yang sudah ditegakkan, yang tentunya setiap pendekar yang melanggar aturan maka akan diasingkan selama 10 tahun lamanya. Master Luqian yang sudah lama menyimpan rasa dengan istri saudaranya, ia berencana untuk menghabisi nyawa Master Lindawe dengan menyuruh pendekar Qian Rezan dengan bayaran yang mahal jika dirinya berhasil menghabisi nyawanya. Dan benar saja, esok paginya terlihat Master Lindawe akan diasingkan di sebuah tempat untuk menjalani hukumannya. Disinilah sang istri mengatakan di hadapan Master Lindawe bahwa ia akan menunggu dan menantikan akan kepulangannya di dalam rumah. Tentu rasa penyesalan membayangi hatinya karena saat ini dirinya belum bisa membahagiakan istri tercinta dan anaknya. Tak berselang lama dari kepergian, Master Lindawe dikejutkan dengan kemunculan pendekar Qian Rezan yang menghentikan langkahnya. Kedua petugas yang melihat hal tersebut, ia memilih untuk melarikan diri daripada mati sia-sia di tangannya. Tentu kekalahan di depan mata dikarenakan pertarungan yang tak imbang. Di sini pendekar Qian Rezan memberitahu padanya di mana ia diperintah Master Luqian dengan bayaran mahal untuk melakukan hal tersebut. Namun pendekar Qian Rezan mengurungkan niatnya untuk membunuh dikarenakan ia pernah kalah bertarung dengan Master Lindawe. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Master Lindawe merasakan akan kekacauan yang terjadi di kota Taiping seusai dirinya pergi menjalani hukuman pengasingan. Di mana saat ini pendekar Qian Rezan telah menjadi pendekar pedang terhebat yang haus dengan darah. Sedangkan saudaranya Master Luqian menjadi petugas yang tak mempunyai rasa belas kasih serta menjadi pengusaha yang memeras rakyat kecil, yang tentunya saat ini dirinya menjadi pengusaha sukses yang menggantikan posisi Jian Mantang. 10 tahun pun berlalu, terlihat anak Master Lindawe sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik nan manis. Begitu juga dengan anak Master Luqian yang sudah beranjak dewasa. Karena keserakan Master Luqian dalam berbisnis yang tak wajar dalam mengambil keuntungan, berimbas pada keselamatan anaknya dari para pendekar yang tak menyukai Master Luqian. Disinilah mereka dikejar dan disiksa sebagai pelampiasan akan kekejaman Master Luqian terhadap rakyat kecil. Namun hal tersebut tak beranjak lama, yang seketika Master Luqian datang menolong anaknya yang sedang disiksa oleh mereka. Master Luqian yang tak terima anaknya diberlakukan secara tak wajar. Ia mengancam pendekar desa yang berada di hadapannya untuk mengangkat pedangnya dan berduel bersamanya hingga tetes darah terakhir. Namun tantangan tersebut ditolak oleh pendekar desa, di mana ia akan membalaskan atas kekejaman yang diperbuat pada rakyat desa, serta ia memberitahu bahwa Jian Mantang tak akan lama lagi bangkit merebut haknya untuk menjadi penguasa. Mendengarkan akan nama Jian Mantang, tentu Master Luqian terkejut bahwa dirinya masih hidup selama 10 tahun yang silam. Dan benar saja, selama 10 tahun menghilang, dibantai dan dimusnahkan, Jian Mantang telah mengatur strategi bersama pasukannya untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Master Luqian. Karena ingin misinya gagal untuk merebut haknya 10 tahun, ia berani membayar besar pendekar Qian Rezan dan pasukannya untuk membantu dirinya membantai Master Luqian dan Lindawe yang telah membunuh istrinya. Selama 10 tahun diasingkan, pada akhirnya Master Lindawe dapat terbebas dari hukuman tersebut. Terlihat ia berjalan tertatih-tatih di bawah terik matahari yang panas serta luasnya gurun pasir yang tiada tepi. Sedangkan di tempat lain, terlihat Master Luqian tetap konsisten akan keinginannya yang selama 10 tahun terakhir merayu istri saudaranya agar mau menikah dengannya karena sebuah janji setia untuk selamanya dan salah satu wanita yang soleha. Ia mengabaikan ajakan tersebut meskipun selama ini hidupnya dan anaknya telah ditanggung Master Luqian. Setibanya di desa dengan harapan bisa bertemu dengan istri tercinta, Master Lindawe dikejutkan dengan sosok seorang gadis yang mengusir kehadiran dirinya karena dianggap sebagai gelandangan. Sang istri yang melihat suaminya, ia pun sangat terkejut
karena penantian selama 10 tahun tidaklah sia-sia. Seusai mandi membersihkan segala kotoran, sang istri mengajak Master Lin Dawei untuk makan malam bersama gadis kecilnya. Di sini sang anak menunjukkan rasa kekecewaan pada sang ayah, di mana 10 tahun ia tak mendapatkan kasih sayang spesial selayaknya anak lain pada umumnya. Begitu halnya di atas ranjang, sang istri tak melayani dengan sepenuh hati dikarenakan ia masih menyimpan rasa penuh kekecewaan pada suaminya disebabkan tak jujur dalam menjalani kehidupan. Disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran yang amat berharga, di mana jangan paksakan hidupmu setara dengan hidup orang lain, dikarenakan hidup yang mewah belum tentu mencerminkan akan kebahagiaan yang hakiki. Serta sesulit apapun menjalani kehidupan, jangan pernah mempunyai keinginan dan cita-cita untuk menjadi pencuri. Master Lin Dawei yang tak ingin melihat sang istri menangis atas perbuatan yang ia lakukan. Ia berjanji padanya demi langit dan bumi tak akan mengulangi hal yang sama, serta memilih hidup apa adanya meskipun batu menjadi makan keseharian keluarganya. Hari-hari pun berlalu. Pagi harinya Master Lin Dawei tak sengaja bertemu dengan saudara lamanya yang tak lain Master Luqian yang sudah menjadi pejabat dan pedagang sukses di kota Taiping. Karena sekian lama tak duduk sambil ngopi bersama, Master Luqian menceritakan akan kekhawatiran dirinya, di mana ternyata ia sangat takut dengan Jian Mantang yang ingin membalaskan dendam atas perbuatan yang ia lakukan 10 tahun yang silam. Mendengarkan akan perkataan Master Luqian, Lin Dawei bersiap untuk menerima akan kenyataan yang terjadi, yang tentunya ia siap untuk mati kapanpun karena dirinya lah yang membunuh istri Jian Mantang. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Jian Mantang dan pendekar Qian Rezan melancarkan misi balas dendamnya dengan menyandra dan membunuh satu persatu dari keempat orang pasukan Master Luqian, di mana Jian Mantang untuk melampiaskan rasa sakit yang ia derita 10 tahun lamanya. Tak sebatas itu, seusai membunuh Lin Fei dan keluarganya, Jian Mantang membuat sebuah pengumuman ancaman keras bagi Master Luqian dan Lin Dawei, di mana tak akan lama lagi ia akan datang untuk membalaskan dendam dan mengambil haknya yang direnggut oleh mereka. Seusai ngopi bareng, setibanya di rumah tercinta, Master Lin Dawei dikejutkan dengan kehadiran seorang pemuda dengan sebilah pedang yang berada di pundaknya. Ia bernama Aqian, yakni satu-satunya anak Master Luqian sahabatnya. Disinilah ia bermaksud menemui Master Lin Dawei agar mengajarinya ilmu perpedangan untuk menjaga orang yang lemah dan orang sekitar yang ia sayang. Di sisi lain, salah satu pasukan melapor pada Master Luqian bahwa Lin Fei dan keluarganya usai dibantai para pasukan Jian Mantang. Master Luqian yang mendengarkan akan kabar tersebut tentu mau tak mau ia akan melawan Jian Mantang. Namun dengan kekayaan yang ia miliki saat ini, ia menyuruh saudaranya Lin Dawei untuk menghadapi Jian Mantang dan Qian Rezan dengan imbalan berpuluh-puluh keping emas. Namun hal tersebut ditolak olehnya, di mana ia memilih untuk meninggalkan kota Taiping dan hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Mendengarkan akan ucapan tersebut, Luqian dengan perlahan mendoktrin pikiran Master Lin Dawei untuk tetap mengalahkan Jian Mantang, yang tentunya hidup tak akan tenang jika mempunyai musuh yang terus-menerus menghantui kehidupannya. Di sini Luqian sengaja membongkar rahasia saudaranya Lin Dawei di hadapan sang istri, di mana 10 tahun yang silam pedangnya lah yang telah membunuh istri Jian Mantang. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, istri Lin Dawei sangat kecewa dan berpihak pada Master Luqian untuk melakukan perlawanan atas kesalahan yang ia perbuat selama 10 tahun. Sesampainya di rumah, sang istri tetap meyakinkan Master Lin Dawei untuk melawan takdir kehidupannya, yang tentunya sang istri tak ingin melihat suaminya menjadi seorang pengecut. Tak berselang lama esok paginya, Master Luqian mengumumkan masa dan membuat sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membantu dirinya membunuh Jian Mantang dan pendekar Qian Rezan, maka ia bersedia memberikan imbalan emas yang tiada tara. Namun tanpa Master Luqian sadari, di hadapannya terdapat anak buah pasukan Jian Mantang yang bernama Tian Yidao. Tian Yidao yang mendengarkan akan rencana Luqian. Malam harinya ia bersama pasukan menyusup ke dalam rumah Luqian untuk mencuri emas hadiah sayembara tersebut. Namun aksinya berhasil digagalkan Master Luqian dan menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Master Luqian yang belum yakin akan bala pasukan yang ia miliki saat ini untuk melawan Jian Mantang. Ia menemui Tian Yidao di dalam penjara dan menyuruhnya untuk membunuh Jian Mantang dengan imbalan emas yang melimpah. Tentu hal tersebut disetujui oleh Tian Yidao untuk bergabung dan melakukan penyerangan malam hari di markas Jian Mantang. Namun hal tersebut hanyalah sebuah tipuan dan siasat Tian Yidao
untuk membunuh semua pasukan Master Luqian yang dipimpin oleh Gao Ming. Master Luqian yang mendengarkan akar kabar yang sebenarnya, tentu ia sangat takut berhadapan dengan Jian Mantang. Disinilah ia berpikir pengecut untuk segera kabur dari dalam kota Taiping demi menjalani kehidupan yang selanjutnya. Ya, karena tak ingin melihat wanita idamannya terbunuh meskipun wanita tersebut istri saudaranya. Ia memaksa untuk segera ikut dengannya dan meninggalkan kota Taiping dan menikah bersamanya. Namun tanpa Master Luqian sadari bahwa Master Lin Dawei masih berjuang untuk mengajarkan anaknya berlatih ilmu perpedangan. Di saat memaksa untuk melakukan mantap-mantap, secara tiba-tiba, anaknya sangat terkejut melihat tindakan ayahnya melakukan hal yang memalukan dengan wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu angkatnya. Dengan rasa sabar, Master Lin Dawei menyuruh Aqian dan istrinya pergi dari hadapannya. Dan di saat inilah, kemarahan Master Lin Dawei pun memuncak. Di situasi yang sudah terdesak, Master Luqian juga memberitahu akan hal yang sebenarnya 10 tahun yang silam, di mana dirinya lah yang menjebak Master Lin Dawei agar diasingkan oleh pejabat Cai Buto. Disebabkan ia tak ingin melihat Master Lin Dawei hidup bahagia dengan istri dan anaknya, yang tentunya ia sangat berharap Master Lin Dawei mati agar bisa menikahi dengan istrinya. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, Master Lin Dawei hanya terdiam. Di sini Master Luqian akan menjamin keselamatan anak dan istrinya untuk ia bawa pergi meninggalkan kota Taiping sebelum semuanya terlambat. Namun sang istri yang menguping pembicaraan mereka, ia memutuskan untuk tinggal bersama suaminya sehidup semati menghadapi Jian Mantang di kota Taiping. Singkatnya, esok pagi, Master Luqian membawa Ping Er, putri Master Lin Dawei, pergi dari dalam kota Taiping bersama anak laki-lakinya. Master Luqian yang tak ingin menyanyiakan keselamatan hidupnya untuk melawan Jian Mantang dan pasukan, ia kembali mengambil pedangnya yang sudah sekian lama terkubur. Dan benar saja, di sisi lain, Jian Mantang dan pasukannya sudah semakin dekat dengan keberadaan kota Taiping. Tak berselang lama dari kepergian, Aqian membujuk ayahnya untuk berputar balik membantu Master Lin Dawei menghadapi pasukan Jian Mantang. Karena tak mendapatkan respon, Aqian memutuskan untuk berputar balik membantu gurunya yang akan menghadapi segala kesulitan sebagai rasa takdimnya menjadi seorang murid. Berbagai pertimbangan dan kekhawatiran, pada akhirnya Master Luqian berputar balik mengikuti kepergian anaknya dari belakang. Di tempat lain, sang istri hanya bisa berdoa di dalam rumah dengan harapan suaminya dapat kembali dengan selamat. Dan benar saja, Master Lin Dawei dengan perlahan menyusuri kota Taiping sambil menunggu kedatangan Jian Mantang dan pasukan. Di saat inilah waktunya untuk membalaskan dendam selama 10 tahun yang silam, yang tentunya Jian Mantang sudah sangat siap untuk melawan dan membunuh Master Lin Dawei. Melihat Master Lin Dawei yang hanya seorang diri, tentu Jian Mantang menertawakan hal tersebut. Namun tak berselang lama, Aqian datang dan siap membantu sang gurunya meskipun ilmu pedangnya masih sangat standar. Terlihat satu persatu pasukan Jian Mantang dapat dihabisi Lin Dawei dan Aqian. Di sini Jian Mantang menyuruh pendekar Qian Rezan untuk turun membantu dan mengakhiri hidup Master Lin Dawei. Jian Mantang yang sudah tak tahan melihat Lin Dawei hidup, ia pun menghunuskan pedangnya untuk mengakhiri hidup Lin Dawei. Namun siapa sangka, pendekar Qian Rezan seketika menusukkan pedangnya dan membunuh Jian Mantang, dikarenakan ia tak sabar untuk menunggu sebentar saja menyaksikan pertarungan pasukannya. Sedangkan Aqian yang kewalahan melawan pendekar Tian Yidao dan hampir mati. Di waktu bersamaan ayahnya datang yang seketika melibas dan membunuh pendekar Tian Yidao. Qian Rezan yang merasa puas melihat pertarungan Lin Dawei, ia pun bersiap-siap melancarkan serangannya untuk membuktikan bahwa hanya dirinya lah satu-satunya pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia.
Setelah sang ayah dan anaknya dapat dengan mudah ia bunuh dengan sekali serangan. Master Lin Dawei yang terserut emosi melihat kematian saudaranya dan Aqian, ia pun melesat untuk bertarung dengan Qian Reizan hingga tetes darah terakhir. Sang istri yang merasa suaminya dalam bahaya, ia pun dengan segera meluncur di lokasi pertarungan. Disinilah Qian Reizan tak akan melepaskan dan membiarkan Lin Dawei tetap hidup, di mana dengan kekehnya ia akan membuktikan bahwa hanya dirinya lah satu-satunya pendekar pedang terhebat. Master Lin Dawei sebagai seorang master pedang sejati, tentu ia akan melayaninya untuk berduel hingga titik terakhir. Pada akhirnya Master Lin Dawei berhasil menumbangkan pendekar Qian Reizan dengan teknik pedang rahasia yang ia miliki. Di saat akan mati, Master Lin Dawei berusaha sekuat tenaga untuk dapat memeluk sang istri dan meminta maaf atas kesalahan dirinya yang tak bisa lagi hidup dengannya di alam bumi. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Jangan sesali akan perbuatan yang sudah berlalu, namun sesalilah dirimu saat ini jika tak bisa membahagiakan istri dan anakmu tercinta. Oke, saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena udah dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asik Film, bye bye.